Selamat datang di Kata Baca. Kami akan menjadi sahabat literasi Anda. Di sini, kami merangkum buku-buku bermutu dalam sajian singkat, memberikan wawasan tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk membaca seluruh buku. Jika Anda mencari pintu masuk cepat ke dunia ide brilian, Kata Baca adalah jawabannya. Langganan dan mari nikmati literasi tanpa batas bersama kami. Weber adalah sosok sentral dalam pengembangan ilmu sosial modern dan sosiologi, yang pemikiran-pemikirannya hingga kini masih menjadi fondasi penting dalam memahami hubungan antara budaya dan masyarakat. Dalam karya Teori Dasar Analisis Kebudayaan, Weber mengajukan sebuah kerangka konseptual yang mendalam tentang bagaimana budaya tidak sekadar menjadi latar belakang pasif dalam kehidupan sosial, tetapi justru sebagai kekuatan dinamis yang membentuk pola perilaku individu maupun struktur sosial secara keseluruhan. Weber memposisikan budaya sebagai himpunan nilai, norma, keyakinan, dan simbol yang membentuk panduan bagi tindakan manusia serta interaksi sosial. Berbeda dengan pandangan yang menempatkan ekonomi atau struktur sosial sebagai satu-satunya faktor utama perkembangan masyarakat, Weber menekankan bahwa budaya memiliki peran sentral dan tidak dapat diabaikan. Budaya tidak bersifat statis atau kaku, melainkan adaptif dan selaras dengan perubahan sosial, politik, serta ekonomi yang terjadi dari masa ke masa. Penekanan ini penting dalam konteks perubahan sosial yang berlangsung cepat pada era modernisasi dan globalisasi. Dalam mengembangkan teorinya tentang otoritas, Weber membagi budaya ke dalam 3 kategori utama yang merefleksikan tipe dominasi dan nilai-nilai budaya yang mengiringinya. Pertama, budaya tradisional berakar pada kebiasaan dan kepercayaan turun-temurun, seperti adat istiadat dan sistem sosial berbasis hubungan kekerabatan dan kepercayaan religius lama. Budaya ini banyak ditemui di masyarakat pramodern dan pedesaan, dan memiliki mekanisme sosial yang lebih tertanam dalam nilai-nilai konvensional serta otoritas yang diwariskan. Kedua, budaya rasional legal muncul seiring perkembangan negara modern, mengedepankan aturan hukum, prosedur formal, dan rasionalitas teknis. Konsep birokrasi yang terorganisir secara rasional adalah ciri khas budaya ini. Negara-negara modern dan organisasi besar beroperasi berdasarkan kultur ini, yang berorientasi pada efisiensi dan prediktabilitas. Ketiga, budaya karismatik berpusat pada karisma dan kepemimpinan seorang individu yang mampu mempengaruhi pengikutnya secara langsung. Kekuasaan karismatik tidak bergantung pada hukum tertulis atau tradisi lama, melainkan pada kepercayaan akan kualitas luar biasa pemimpinnya. Fenomena ini terlihat dalam gerakan keagamaan, revolusi sosial, maupun kepemimpinan politik transformatif. Pembagian ini tidak hanya membantu dalam memahami variasi budaya lintas masyarakat, tetapi juga menunjukkan bagaimana bentuk dominasi tertentu berakar pada nilai budaya yang berbeda. Konsep rasionalisasi adalah salah satu kontribusi terbesar Weber untuk sosiologi budaya. Di sini, rasionalisasi merujuk pada proses penyusunan organisasi sosial yang semakin mengedepankan logika, efektivitas, dan metode ilmiah. Misalnya, kemunculan birokrasi yang terstruktur secara sistematis memudahkan pengelolaan administrasi negara dan perusahaan. Namun, Weber juga mengingatkan bahwa proses rasionalisasi bisa berujung pada sangkar besi, iron cage, suatu kondisi di mana individu kehilangan kebebasan karena terkungkung oleh aturan dan prosedur yang kaku dan impersonal. Fenomena ini dapat kita lihat dalam dunia modern yang syarat birokrasi, di mana kreativitas dan spontanitas manusia seringkali tertekan oleh kebutuhan untuk mengikuti standar dan prosedur yang seragam. Salah satu tema yang paling terkenal dalam karya Weber adalah hubungan antara agama Protestan, khususnya etika kerja Protestan, dengan lahirnya kapitalisme modern. Dalam bukunya, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Weber menunjukkan bagaimana nilai-nilai seperti kerja keras, keteraturan, penghematan, dan disiplin diri yang kuat adalah pijakan budaya yang mendukung akumulasi modal dan aktivitas ekonomi yang rasional. Pandangan ini memberikan perspektif baru mengenai dinamika ekonomi yang lebih memperhatikan aspek budaya dan religius sebagai variabel penting, bukan sekadar faktor material atau struktural. Studi lanjutan memperkuat bahwa nilai budaya memang dapat memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat, walaupun faktor lain seperti politik dan teknologi juga berperan. Selain agama, Weber menaruh perhatian pada faktor budaya lain yang turut membentuk identitas sosial dan kohesi kelompok, seperti pendidikan, seni,
bahasa, dan sastra. Bahasa dan simbol menjadi sarana utama untuk mentransmisikan dan membangun makna sosial yang menjadikan individu merasa terikat dalam komunitas budaya tertentu. Pendidikan, misalnya, tidak hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan, melainkan juga proses pembentukan nilai dan norma sosial. Seni dan sastra memberi ekspresi bagi kondisi sosial sekaligus menjadi alat kritik budaya. Weber memperkenalkan pendekatan interpretatif dalam sosiologi, dengan menekankan bahwa untuk memahami tindakan sosial, harus diketahui makna subjektif yang dilekatkan oleh individu pada simbol, ritual, dan praktik budaya. Ini menjadi dasar bagi pendekatan sosiologi fenomenologis dan hermeneutik, di mana fokus kajian beralih pada bagaimana individu mengartikan dunia dan bertindak berdasarkan interpretasi tersebut. Pemahaman ini mengajak peneliti budaya untuk tidak hanya melihat pola eksternal, tetapi mendalami persepsi dan konstruksi makna subjek sosial yang hidup dalam budaya tersebut. Dalam kerangka Weber, budaya juga menjadi arena pertarungan kekuasaan. Mereka yang menguasai nilai dan norma budaya memiliki kapasitas untuk mengendalikan perilaku sosial dan mempertahankan status quo. Otoritas dalam budaya bukan hanya tentang kekuatan fisik atau hukum, melainkan juga tentang hegemoni simbolik yang menentukan apa yang dianggap benar, pantas, dan diikuti oleh masyarakat. Konsep ini memberikan dimensi baru dalam analisis hubungan kekuasaan yang tidak selalu menggunakan kekerasan, tetapi juga kontrol budaya yang halus dan melekat. Weber bukan hanya menggunakan sosiologi, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan sejarah, antropologi, dan filsafat untuk membangun teori budaya yang lebih komprehensif. Metode tipe ideal yang diperkenalkan olehnya menjadi alat penting untuk membandingkan sistem budaya secara abstrak, sehingga memudahkan analisis komparatif lintas waktu dan ruang. Tipe ideal membantu penyusunan model abstrak seperti birokrasi murni, atau otoritas karismatik, yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam penelitian empiris. Selama lebih dari 1 abad, teori Weber telah menjadi rujukan utama untuk memahami peran budaya dalam membentuk struktur sosial dan proses ekonomi. Banyak ilmuwan sosial mengembangkan dan mengkritik teorinya untuk menyesuaikan dengan fenomena modern seperti globalisasi, pluralisme budaya, dan perubahan teknologi yang cepat. Beberapa kritik muncul dari perspektif yang menilai Weber terlalu menekankan unsur rasional dan kurang memberi ruang bagi dinamika budaya yang lebih cair dan hibrid, seperti yang diulas oleh pemikir postmodern dan sosiolog budaya kontemporer. Teori Weber tetap penting dalam menganalisis fenomena globalisasi, konflik identitas, dan transformasi politik budaya masa kini. Misalnya, analisisnya tentang rasionalisasi dan birokrasi dapat diterapkan pada studi pengaruh teknologi digital dan algoritma dalam mengatur kehidupan sosial. Begitu pula tipenya otoritas karismatik dapat dipakai untuk memahami munculnya figur-figur populis dan pemimpin politik baru. Weber dengan teori dasar analisis kebudayaannya menawarkan kerangka teoritik dan metodologi kuat untuk memahami interaksi kompleks antara budaya, masyarakat, dan individu. Ia menempatkan budaya sebagai aktor penting yang memandu dan membatasi tindakan sosial, serta menjembatani hubungan antara nilai-nilai simbolik dengan struktur kekuasaan dan perkembangan ekonomi. Pendekatannya yang komparatif, historis, dan interdisipliner membuka peluang kajian budaya yang berwawasan luas dan relevan lintas zaman. Melalui kajian Weber, kita diajak untuk memahami bahwa budaya bukan hanya cermin dari sosial, melainkan motor penggerak perubahan dan kestabilan dalam masyarakat yang senantiasa berkembang.